pentingnya referensi dalam akademik. Yang pertama itu mencantumkan referensi dengan benar, bukan sekedar formalitas atau aturan teknis semata. Ini adalah cerminan dari kejujuran intelektual seorang pelajar untuk menunjukkan bahwa karyanya dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih itu kejujuran dalam pentingnya referensi? Ya, kan kita ini mengambil informasi atau karya ilmu orang lain. Nah, di situ kan kalau kita tidak mencantumkan referensi ini, mungkin kita disebut dengan plagiat seperti yang teman saya jelaskan tadi. Nah, apa sih dampak dari tidak ada referensi dalam karya ilmiah kita? Dampaknya mungkin kita susah dipercaya, itu aslinya itu benar informasi yang kita berikan di karya ilmiah kita. Nah, contoh seperti contoh baiknya dalam penerapan referensi dalam akademik itu seperti integritas akademik. Yang kedua ada fondasi ilmiah dan menghargai penulis lain, yang dimana kita mencantumkan referensi penulis lain di karya ilmiah kita membuat orang percaya referensi kita ini benar dari mana. Yang keempat itu kualitas karya. Dari kualitas karya ini orang melihat ada informasi di sebuah penelitiannya, jadi orang tahu di mana sih dapat informasi, jadi orang percaya akan informasi yang kita buat di karya kita. Next. Yang itu karena ini sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Daftar pustaka itu dibuat di mana aja sih? Mungkin teman-teman di sini udah pernah buat kan ya. Yang pertama itu tingkat sekolah, itu ada makalah kelompok. Nah, ini sudah sering terjadi di kalangan mahasiswa di makalah kelompok. Yang kedua itu ada briefing struktur, laporan praktikum dan karya tulis perubahan. Nah, yang di tingkat akademik ada artikel jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah atau KTI, skripsi, tesis dan disertasi. Yang keempat ada laporan penelitian. Next. Nah, kesimpulannya ini, yang pertama itu daftar pustaka adalah elemen krusial yang menentukan kualitas dan keaslian sebuah karya ilmiah. Tanpa daftar pustaka, keaslian atau sumber yang kita peroleh dari orang-orang atau karya ilmiah orang lain dapat dipercaya karena kita menulis referensi atau daftar pustaka dari orang tersebut. Yang kedua itu ketepatan memilih jenis sumber buku, jurnal, internet, dan format penulisan apa atau PMA. Daftar pustaka ini tidak menggunakan kata-kata yang wajar atau biasa aja. Biasa dijelaskan teman-teman saya itu ada penulisan apa atau MLA. Itu tergantung sebagai contoh-contohnya seperti Sugiono tadi. Yang ketiga itu menulis referensi dengan benar, berarti menghargai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi integritas akademik. Referensi yang baik, karya yang berkualitas dan berintegrasi. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Simin. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai daftar pustaka. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Oke, perkenalkan, nama saya Jenny Christine dari kelompok 3 mewakili rekan saya. Di sini saya mau bertanya mengenai MLA dan APA tadi. Nah, di sini yang seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan EA itu sangat membantu penulisan akademik kita supaya lebih bagus gitu ya, lebih tersusun rapi. Nah, bagaimana pembaruan terbaru dari
dihasilkan tanpa diperiksa dan dievaluasi terlebih dahulu oleh para ahli di bidang yang sama atau yang disebut dengan proses peer review. Terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara terbaik menghindari plagiarisme tidak sengaja jika kita harus mengubah format situasi dari MLA ke apa karena salah mengikuti panduan jurnal. Jelas ya? Terima kasih. Jelaskan oleh Lydia. Oke, di sini pertanyaannya tuh gimana cara yang terbaik untuk menghindari plagiat itu misal dari awal tuh misalnya MLA ke APA. Sebenarnya menurut saya nih ya, kita tinggal ganti aja kan MLA itu ada format sendiri, terus ada APA-nya itu caranya itu sendiri. Nah jadi misalnya udah lanjut ke MLA, kita tinggal ganti misalnya yang seingat saya itu MLA ke APA itu bedanya itu tahun sama halamannya. Terus udah tinggal diganti aja kayak walaupun jurnalnya sama, tapi penulisannya itu tinggal diganti ke APA. Baik, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Noviansyah. Saya perwakilan dari kelompok cuma tidak langsung atau kelompok 2. Saya ingin bertanya terkait makalah atau pada ilmiah. Oke, saya akan jawab pertanyaan Cynthia. Menurut saya kan tadi kamu bilang tadi maksudnya dalam makalah ya? Iya. Jadi apakah kamu kan kita masukkan? Kalau menurut saya sih tergantung yang kita masukkan dalam makalah atau karya ilmiah itu. Jadi kayak walaupun kamu baca banyak buku, tapi kalau kamu masukkan cuma kayak 1-2 aja, jadi masukkan itu di mana kita tulis pakai? Ya, tahu nggak? Tahu nggak? Ini ya. Kalau banyak buku yang mau baca, tapi bukan sekali kita masukin ke dalam makalah. Jadi tergantung yang mana kamu masukkan materinya ke dalam makalah tersebut. Yang itu yang kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Ngerti nggak? Ngerti nggak sih?